Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV 10, berjumpa kembali bersama saya Carla Ratna dan juga psikolog kita Bunda Tarika Isnaning Tias. Tentu saja dalam program Bincang Psikologi Anak persembahan dari TV 10. Bincang Psikologi Anak yang seperti biasa hadir untuk Anda. Kita menyapa sahabat TV 10 dengan tema-tema yang menarik terkait dengan parenting ya. Jadi di sini kita semakin banyak belajar ya Bun. Belajar untuk memperbaiki parenting kita. Betul sekali. Tujuannya tentu saja untuk membuat anak-anak ini memiliki pertumbuhan yang baik secara fisik maupun mentalnya. Oke. Dan tentu saja kita juga membuka kesempatan untuk sahabat TV 10 yang mungkin mempunyai problem terhadap pendampingan atau pengasuhan putra-putrinya, terhadap parenting yang selama ini dilakukan di rumah, ada masalah atau ada tema yang ingin disampaikan, kami terbuka untuk menerima permasalahan Anda atau mungkin tema yang Anda kirimkan ke kami melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar. Nah, kita akan bahas insya Allah di episode yang akan datang. Seperti yang kali ini juga sudah masuk WhatsApp ke kita Bun di nomor yang tersedia di layar ini. Ada seorang nenek, ini lebih tepatnya ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya cucu. Setelah setahun lulus SD dan mau mondok, Allah memberikan ujian kepada cucu perempuan ini karena matanya tak nampak dan berakhir gagal mondok. Mantu dan anak berusaha mengobati hingga harus digunduli rambutnya dan pengobatan terus. Dan tahun ini dibolehkan mondok. Karena terpending setahun yang lalu, sekarang rambut cucu wanita ini gundul dan selalu memakai kudung atau jilbab. Teman sekamar curiga hingga dia pernah diraba rambutnya saat tidur. Dia curhat sama ibunya dan bahkong saya gitu maksudnya mendengar keluhan itu. Sebelum masuk pondok sempat saya sampaikan ke ibunya sang cucu untuk menginfokan ke pengawas kamar. Tapi sekarang si cucu merasakan kegelisahan. Apa yang harus diperbuat? Mohon pencerahan. Jadi waktu itu mau mondok, setelah lulus SD ternyata mendapatkan ujian dari Allah, diberikan sakit, nampak matanya tidak nampak, jadi gagal mondok, kemudian pengobatan sampai harus gundul ya Bun. Tapi ternyata ketika sudah bisa mondok, teman sekamarnya ini curiga kok pakai jilbab terus tidur juga, padahal kan ini malu ya, namanya gundul, mungkin rambutnya baru tumbuh sedikit atau gimana. Nah, cucunya ini sampai sekarang masih merasakan kegelisahan Bun. Oke. Kita kupas tuntas nanti ya. Terima kasih untuk yang sudah mengirimkan nenek atau kakeknya ini ke WhatsApp-nya TV 10. Kita akan bahas hari ini kalau dari ilmu psikologi Bun. Wah, apalagi ini yang menguasai ilmu psikologi anak ya. Terkait dengan permasalahan yang disampaikan oleh salah satu sahabat TV 10 ini, kita cocoknya ngomongin tentang apa ini? Oke, baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah. Jadi kan itu lebih kayak ini ya, penerimaan dirinya. Penerimaan diri. Iya, atau istilah psikologinya ada self esteem atau harga dirinya. Self esteem ini adalah merupakan kayak evaluasi diri anak tersebut dari diri kita, baik secara positif ataupun negatif. Kalau kita punya self esteem yang tinggi, biasanya kita akan menerima diri kita apa adanya nih, dan kita melihat diri kita, oh ada sisi positifnya. Pun begitu, ketika kita punya pikiran positif juga ada nih kelemahan dan kita berusaha untuk memperbaiki kelemahan itu. Tapi sebaliknya, jika anak memiliki sisi self esteem yang rendah, dirinya kan seperti tadi mungkin ada rasa malu, insecure, kemudian tidak menerima dirinya, kayak berusaha ada penolakan nih dari dirinya terhadap gambaran dirinya, seperti itu Kak Nana. Jadi kita bicara tentang self esteem, di mana itu adalah penerimaan terhadap dirinya ya Bun ya. Ini juga bisa nanti menjawab pertanyaan dari eyangnya ini ya, sang cucu yang merasakan kegelisahan. Tiba-tiba kan kenyamanannya dia sudah mungkin menutupi kekurangannya yang dari gundul, mungkin rambutnya baru tumbuh atau gimana, itu kok tiba-tiba temennya ini loh kok ada yang kepo gitu ya, kok pakai jilbab terus nih, kenapa nih gitu ya. Mungkin
ada rasa kayak apa ya, kan ada perubahan pasti. Yang sebelumnya dia punya rambut, kan ada masa-masa dia berubah nih. Sebelumnya ini kan dia punya rambut, qadarullah juga dia terkena penyakit, kemudian harus berobat sampai gundul. Kemudian gundul. Kemudian mungkin sebenarnya dia masih dalam proses untuk menerima dirinya dulu sendiri dulu ya. Jadi kayak masih ada wajar sih, kayak ada mungkin rasa malu, insecure, ada insecure. ya. Akhirnya sebenarnya dia dari lingkungan di rumahnya yang sudah bisa menerima, tahu, dan sudah bisa menerima menerima. apa adanya, dia oke, nyaman. Tapi kan dia habis ini dia Lingkungan keluar, yang baru, lingkungan ke pondok yang lingkungan yang baru, mungkin dia masih butuh penyesuaian juga. Jadi dia yang paling penting di ini kuncinya adalah meningkatkan harga dirinya, self esteemnya dulu nih, agar dia bisa, oh ini loh ada kekuranganku dan aku terima kekuranganku dengan apa adanya. Dan mungkin proses itunya dulu, Kak. Oh, oke. Kita bicara tentang self esteem ya. Seberapa penting sebenarnya self esteem itu untuk masing-masing anak terutama? Iya, betul. Self esteem ini penting banget karena pertama, ketika anak itu tidak memiliki istilahnya self esteem yang rendah, otomatis dia itu biasanya adalah menjadi anak yang jadi tidak menerima dirinya. Jadi kayak apa-apa malu. Oh, nanti semua mah jerawat aja satu di wajahnya. Bagi orang lain mungkin biasa ya, jerawatnya juga dia karena sudah memiliki self esteem yang tinggi. Oh, aku menerima apa santai adanya aja walaupun gitu ya. ada jerawat nggak apa. Tapi beda dengan anak yang memiliki self esteem yang rendah. Dia akan satu jerawat aja itu akan mengganggu dia sekali. Kemudian kepikiran, ini gimana ya, aku harus apa ya. Nah, itulah kenapa self esteem itu harus penting nih. Kayak penerimaan diri kita, evaluasi terhadap diri kita menerima apa adanya kita, dan kita berusaha nih untuk meningkatkan istilahnya memiliki self esteem yang tinggi. Seperti itu. Faktor yang mempengaruhi self esteem itu sendiri apa aja, Kak? Biasanya yang pertama itu adalah dari keluarga yang pasti. Oh, dari keluarga ya. Ya, dari lingkungan juga. Jadi kayak dari keluarga ini peran orang tua. Biasanya kadang itu ya tidak semua orang tua ya, ada yang membandingkan. Jadi karena terlalu membandingkan, semua kok ini ya, nggak semua orang tua ya, tapi ada beberapa yang mungkin masih belum tahu ilmunya nih. Dianggapnya itu memotivasi, tapi enggak ya. Ini loh kakakmu umur segini, biasanya kan gitu. Iya, itu satu juga. Ada yang tuh kayak gini, kakakmu cantik tapi kamunya kok nggak kayak kakakmu, nggak cantik. Atau dari orang lain yang istilahnya membedakan antara satu dengan yang lainnya. Kok kakakmu cantik kamu enggak, itu kan dan itu dilakukan terus menerus. Akhirnya dia ada menjadi nih gambaran dirinya, aku jelek, kakak cantik. Jadi menggerogoti rasa kepercayaan dirinya sampai harga dirinya ya. Jadi kayak self esteemnya menjadi rendah, kayak semua mama kebetulan didukung dengan orang tua yang memperlakukan beda seperti itu. Kenapa kok lebih kakak yang cantik seperti itu? Nah, jadi gambaran dari lingkungan mendukung, keluarga mendukung, akhirnya terbentuklah gambaran dirinya, aku jelek, aku nggak bisa apa-apa. Kemudian kakak bisa ini itu, aku nggak bisa apa-apa. Nah, itu kan terus, karena itu kan kata-kata ya, sebenarnya kata-kata itu kalau baik itu akan tertanam terus baik ya, tapi kalau kata-kata itu jelek kan juga tertanamnya jelek. Jadi kan? mempengaruhi mentalnya juga ya. Kan? Kebetulan anak ini dapat omongan sedikit dia masukkan ke hati, kemudian akhirnya harga dirinya rendah, jadinya gambarannya jadi jelek semua. Aku nggak sampai ditanya apa sih kelebihanmu, nggak punya sampai segitu ya, segitu insecure-nya dia juga ketika bergaul ya, bisa jadi begitu. Jadi selain faktor keluarga, faktor lingkungan juga perlu diperhatikan. Ini yang membentuk dia memiliki self esteem atau tidak. Kalau yang memiliki self esteem yang baik itu ciri-cirinya seperti apa? Iya, jadi ciri-cirinya kalau yang self esteem yang baik itu biasanya anaknya itu gampang bergaul, kemudian senang ditanyain kalau punya kelebihanmu apa, ya dia bisa menjawab kelebihan ini, kekuranganku apa, dia akan bisa menilai dirinya. Tapi dia juga berusaha tuh untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada dirinya. Kemudian
Kalau yang self esteemnya rendah, biasanya anaknya cirinya adalah insecure, gampang insecure. Kemudian biasanya anaknya juga kayak terlalu mendengar omongan orang lain. Waduh. Iya, jadi kayak diomongin sedikit, apa ya bener ya aku kayak Jadi gini. perasa, terus Kemudian jadi oh berarti aku kayak gini ya, kayak gitu. Kemudian gampang banget nih apa namanya kayak dia juga kayak tidak menikmati hidupnya, kayak tidak sedikit-sedikit kok ini ya ada ini kok, terlalu istilahnya nggak begitu bahagia lah karena terlalu fokus dengan itu termasuk juga rendah diri mungkin? Iya, itu kayak seperti itu ya, kayak kurang percaya diri juga itu. Jadi dia kayak kalau self esteemnya rendah, biasanya itu ciri-cirinya seperti itu. Jadi memang merasa rendah diri ya. Oke. Iya. Lalu bagaimana nanti untuk meningkatkan self esteem, sekaligus juga nanti akan menjadi solusi untuk pertanyaan yang sudah disampaikan lewat WhatsApp. Nah, kami akan segera kembali setelah jeda, tetap di Bincang Psikologi Anak bersama TV 10. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bincang Psikologi Anak. Masih ada saya Carla Ratna dan juga psikolog anak kita. Beliau ini merupakan psikolog anak dari Yayasan Pendidikan Islam Diponegoro Surakarta ya, Bunda Tarika Isnaning Tias. Jadi sudah sering sekali menghadapi siswa-siswi atau murid-murid yang memang juga ada yang mengalami mungkin self esteem rendah ya Bun ya. Jadi begitu kompleksnya, maksudnya anak-anak gitu loh sudah dengan begitu banyak masalahnya ya. Iya, betul sekali. Oke. Dan kita bicara tentang self esteem, di mana tadi sudah disampaikan oleh Bunda Tarika terkait dengan apa yang dialami oleh Eyang ini terhadap cucunya yang mengalami kegelisahan karena ketika mondok ternyata setelah sakit kan gundul, ketika mondok otomatis kan hampir 24 jam berinteraksi dengan teman di lingkungannya tersebut. Betul ya. Sekali. Tapi kok kalau teman tidur mungkin dibuka jilbabnya ini kok enggak, jadi penasaran. Nah, kita akan bicara tentang bagaimana untuk meningkatkan self esteemnya sehingga apa yang harus dilakukan oleh anak ini gitu ya, agar bisa dia merasa nyaman ketika mondok. Oke, baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah. Yang pertama, kan ini sudah mondok ya, mungkin kalau sudah ada waktu untuk bertemu dengan orang tuanya, coba orang tuanya kita ajak untuk diskusi dengan anaknya. Diskusinya apa? Ditanya dulu, kenapa sih, apa namanya, kalau itu semua dibuka, apa sih perasaannya, atau bisa nggak itu dibuka? Jadi kayak gini, teman-teman boleh nggak ngelihat kalau kamu dalam keadaan kerudungnya terbuka? Nggak apa-apa kan, dikasih tahu nih teman-teman itu semuanya mungkin bisa, nggak semuanya itu kayak mengejek dan apa, atau enggak yang pertama kali dilakukan adalah bilang dulu, kan tadi sudah ke pengawasnya ya, sudah ke pengawas sudah, dan minta pengawas kayak menceritakan ke teman-temannya yang satu kamarnya aja nih, itu untuk memberikan pengertian bahwa ini loh memang qadarullahnya, dia dikasih sakit, dia juga nggak minta aja apa namanya dia gundul atau sebagai apa. Pengawasnya diminta memberikan pengertian ke teman-temannya, tolong mohon untuk dukungan supportnya, ada untuk menerima anak ini apa adanya, istilahnya bahwa ini dalam keadaan gundul. Nah, satu dulu nih kita kan karena dia di pondok harus memberikan dukungan kepada satu anak ini. Kemudian yang kedua adalah apa namanya, bicara nih bahwa bisa neneknya atau ayah ibunya dan semuanya beri pengertian nih ke anaknya. Coba deh pelan-pelan dibuka jilbabnya, gitu. Harus bisa menerima keadaannya sendiri. Tapi mungkin kan malu ya Bun. Jadi anak-anak memang saya sendiri juga tahu gitu kan ya. Anak-anak di usia itu tuh sudah memiliki rasa malu yang kalau nanti aku tuh takutnya diledekin. Kok gundul-gundul gitu kan pasti malu. Nah, kita juga menghadapi yang seperti itu. Iya, betul. Bagaimanakah cara menanamkan dia bisa menerima keadaannya? Iya, betul sekali. Jadi kayak menerimanya gini, kita pelan-pelan gitu. Kemudian
Kalau adik gundul, semua nih, kalau adik gundul nih, rollnya kan kamu dikasih sakit, sekarang rambutnya rontok dan rambutnya habis gitu. Coba apa sih kelebihan yang kamu ini? Adik masih punya mata gitu, masih bisa melihat kan? Gitu. Ya sudah, alhamdulillah masih bisa melihat. Kemudian kalau rambutnya memang kan bisa tumbuh lagi bisa gitu tumbuh ya. lagi. Kecuali kalau memang kemoterapi kan berbeda kasus ya. Iya kan. Kalau rambutnya coba walaupun gundul tapi masih ada rambut dan masih bisa tumbuh. Masih kan? bisa tumbuh. Kemudian bilang aja, adik jujur sama teman-teman nih, kalau aku memang beda istilahnya. Teman-teman punya rambut, ini rambutku masih dalam masa pertumbuhan karena aku habis pengobatan. Bilang dulu. Nah, yang penting yang satu adalah dukungan dulu dari orang tua, dari lingkungan sekitar, kemudian beri istilahnya kayak gini, adik, Allah ngasihkan walaupun rambutnya adik hilang dalam ini atau gundul, tapi kan Allah masih punya, adik masih diberi kesehatan sampai walaupun kemarin habis sakit, alhamdulillah sekarang sudah sehat. Tetap mengajarkan bersyukur ya Bun. Tetap. Kemudian adik coba apa yang bisa disyukuri selain walaupun rambut adik seperti itu, apa sih yang bisa disyukuri, coba disebutin. Nah, coba tanyakan ke anaknya seperti itu, apa yang masih bisa adik punya nih, mata masih punya, alhamdulillah masih bisa melihat dengan baik. Hidung masih punya, alhamdulillah Allah masih kasih hidung, Allah masih kasih kesehatan dan semuanya. Cari yang istilahnya kayak memberikan mindset ke anak, jangan hanya karena rambutnya ini tapi buktinya pengobatan itu kan membuat bisa melihat lagi gitu ya Bun ya. Ya, kemudian tadi matanya sebelumnya Allah kemarin ngasih sakit, kemudian Allah sekarang udah alhamdulillah adik bisa dikasih lihat. Kenapa? Adik coba deh lebih adik alhamdulillah bisa bersyukur, matanya sekarang sudah bisa lihat lagi, terus bisa ketemu teman-teman. Nanti kayak mama, papa, kakek, nenek coba bantu bilang ke pengawasnya untuk bicara ke teman-temannya. Teman-temannya pasti juga pingin tahu sebenarnya. Penasaran. Tapi sebenarnya anak-anak itu kalau diberi pengertian, insya Allah ya Bun ya, apalagi tinggal di lingkungan pondok yang pasti ada pengawasan, kemudian bisa diberikan pengertian dan diberikan dasar agama yang kuat kan ya, insya Allah nanti bisa tetap survive, dia pede gitu ya dengan rambutnya. Oke, jadi orang tua bisa berperan untuk memberikan anak ini supaya bisa menerima ya Bun. Pasti dukungan orang tua kayak lebih kayak adik berhasil nih, walaupun semama adik masih pakai kemarin apresiasi juga sih, kayak adik kemarin walaupun kemarin pakai kerudung nggak apa-apa, kita pelan-pelan ya buka kerudungnya, pelan-pelan aja. Semama buka penitinya aja. Ini kalau dilihat ada temannya tanya, ya nanti kamu jawab pelan-pelan. Ini kemarin aku habis sakit, kebetulan rambutku habis gitu. Cerita sama temennya gitu. Insya Allah temennya bisa bisa menerima. Dan memang kita harus sudah satu, dukungan orang tua juga, dukungan dari pondoknya juga kayak memberi pengertian lewat pengawasnya ya untuk dalam teman kamarnya lah, terutama teman kamarnya yang berinteraksi ya, 24 jam itu ya. Pasti punya rasa ingin tahu dan biar bisa menjadi support juga. Justru untuk malah anak bisa ini. jadi support untuk anak. Karena kalau anak mondok kan sudah lepas dari orang tua ya, yang kayak teman sekamarnya kan tetap yang harus support nih ketika jauh dari orang tua. Jadi memberikan pengertian dulu ke pengawas. Kemudian ketika ketemu dukungan juga dari orang tua, selalu memberikan apresiasi dan kayak sama anak itu kayak lihat deh, kita cari sisi baiknya anak itu. Ada banyak kelebihan yang lain ya, yang harus disyukuri daripada merasa insecure dengan satu kekurangannya karena rambutnya belum tumbuh. Itu secara garis besar untuk mengatasi problem dari sang cucu yang merasakan kegelisahan mondok tadi. Oke, kita bicara juga tentang ini Bun, kalau misalkan untuk meningkatkan self esteem ini, kalau mungkin yang belum berkasus tapi sebagai orang tua ingin juga meningkatkan self esteemnya anaknya. Baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah, yang pertama adalah bangun dulu komunikasi dengan anak. Karena ketika kita komunikasinya baik, kemudian kita contohnya kayak beri apresiasi ketika dia istilahnya bisa melakukan sesuatu, kemudian
cari juga nih ketika anak itu kadang kan pastilah kita semua kayak overthinking ya, kayak punya pikiran negatif ya. Kita tanyakan apa sih yang membuat kamu takut, apa yang kamu membuat sedih apa. Kemudian semua kayak gini, aku kayak ada jerawat cuma satu gini ya. Emang kenapa gitu kan? Apa namanya, masih bisa kita obati nih, kita bisa. Jadi kayak pikiran negatif itu pelan-pelan kita ubah menjadi hal yang bisa menjadi positif dengan mencari solusinya. Iya, gitu. semua kayak ada ya, apalagi masa-masa remaja yang kayak jerawat satu aja ini. Kok ada jerawatnya sih, nanti aku nggak bisa ini, nanti temanku ngejek. Nah, coba kamu keluar, ada nggak temanmu yang ngejek? Nah, kemudian nggak ada, ya sudah, berarti nggak apa-apa, kita cari solusi yuk, apa sih kita obati. Kemudian kayak tadi mungkin apa namanya, pertama pelan-pelan ya kayak proses tadi ya, kita coba buka kerudungnya, ada nggak teman yang ngejek? Kalau ada berarti kita kasih tahu yuk lewat pengawasnya. Nah, seperti itu. Kemudian setelah tadi mengubah pikiran negatif menjadi positif dulu. Kemudian yang ketiga adalah selalu mencari sisi kelebihan dari anak itu apa. Jadi kayak adik, apa sih yang bisa kita adik syukuri, adik punya kelebihan apa sih kira-kira, kita selalu tanyakan biar supaya dia confidence ya. Iya, merasa percaya diri. Oh iya, aku punya kelebihan. Terus kemudian juga kita tidak hanya kelebihannya, kelemahannya apa. Nah, harus tahu. Iya, jadi melihat dua sisi, kelebihan dan kelemahannya apa. Oke, luar biasa. Semoga saya bisa menjadi solusi untuk yang merasakan kegelisahan ya, bukan hanya cucunya saja yang mau gelisah, eyangnya juga gelisah ternyata. Oke, Bunda, sebelum kita akhiri, ada yang mau disampaikan untuk sahabat TV 10? Oke, baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah, ketika kita ingin meningkatkan self esteem atau harga diri anak kita, yang pertama kita adalah memberikan dulu perasaan yang positif kepada anak kita, agar anak itu percaya diri. Dan kita juga jangan lupa untuk memberikan nih, ada sisi kelebihan dan kelemahan. Sisi kelebihan kita harus tingkatkan, dan kelemahan itu kita perbaiki bersama-sama agar anak lebih percaya dan lebih bangga terhadap dirinya. Dan orang tua itu adalah support system yang paling dibutuhkan oleh anak untuk meningkatkan self esteemnya. Terima kasih Bunda Tarika untuk ilmunya. Semoga bermanfaat untuk sahabat TV 10 yang ada di rumah. Saatnya kita untuk undur diri dan menjumpai Anda kembali insya Allah di lain episode ya. Jangan lupa juga untuk mengirimkan keluhan Anda atau tema apa yang ingin dibahas. Silahkan melalui WhatsApp yang tertera di layar ya. Saya Carla Ratna dan juga Bunda Tarika Isnaningtyas Psikolog kita undur diri. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaannya. Tetap bersama kami di TV 10, inspirasi dan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.